Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi bosku dengan LB Shop Channel. Semoga para bosku selalu diberi kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Kali ini kita akan menjawab salah satu komenan netizen yang komennya itu kalau dibaca itu ya gimana ya, kurang pas kalau menurut saya. Nanti bosku bisa juga menganalisa, soalnya kemarin saya itu kan bikin video panen di rumahnya Yai Basit, kemudian kan di sana juga terjadi dialog untuk harga. Emang bertanya kan harga gurame hari ini kan memang 26.000 untuk di wilayah Nganjuk, khususnya di Republik Gurame. Kemudian ada salah satu netizen komennya itu begini, kalau harga gurame 26.000, harga per kilo, harga daging sapi 100.000, kok budidaya ikan gurame ingin ketawa gitu katanya. Berarti kan istilahnya ya sindiran lah, tapi sindirannya itu tidak mengena, maksudnya beda konsep bosku. Nah, kalau dihitung dengan pemikiran yang beliau pikirkan, berarti kan tidak akan ada orang budidaya lain, entah itu nanti budidaya kambing, entah itu nanti budidaya ikan lele, ikan patin, ikan nila. Soalnya kan patokannya harga daging sapi per kilo itu 100.000 ya. Ya yang jelas beda konsep, tidak bisa dihitung seperti itu bosku. Kalaupun harga daging 100.000, apa kalau kita umpamanya ternak sapi ya, modalnya untuk sapi saja tuh kalau kita beli bakalan itu yang sedang, istilahnya itu sapi yang lumayan lah, itu di angka 15 sampai 20 juta itu untuk bakalannya saja itu. Soalnya kan saya juga punya channel sapi, jadi saya juga tahulah seluk beluk tentang peternakan sapi, walaupun tidak menguasai betul, tapi ya tahu. Makanya kalau dibandingkan dengan kata-kata seperti itu, yang jelas ya beda konsep jauh. Itu nanti kalau modalnya saja paling tidak, kalau kita beli sapi kita buat sedang aja 15 juta itu. Nanti kalau kita rawat itu, kalau umpamanya pakai pakan combor, itu pakan combor itu per harinya juga sudah nilai uangnya sudah juga lumayan. Itu nanti paling jangka waktu 6 bulan kalau dijual itu lakunya ya tidak terlalu signifikan. Paling kalau kita modal 15 juta sambil combor bisa laku 25, itu sudah 20 sampai 25 sudah bagus. Itu jangka waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi untungnya itu kalau kita hitung ya tidak banyak, paling di angka 4 sampai 5 juta itu sudah banyak untuk sapi, dengan modalnya itu paling nggak hampir 20 juta. Itu kalau kita beternak sapi. Jadi ngitungnya jangan daging sapi per kilo 100.000. Itu nanti kalau kita jual, umpamanya kita jual timbang joglok ya harganya tidak 100.000 bosku. Ditimbang hidup itu ya paling kalau sapi bagus 50 per kilonya. Kalau sapi yang tidak bagus, maksudnya sapi sedang ya paling di angka 40 sampai 45 per kilonya. Jadi kalau kita ngitungnya itu harga daging sapi 100.000 per kilogram ya salah. Yang kita hitung itu bukan nilai harga per kilonya, tapi modalnya, terus nanti untungnya berapa. Paling tidak kalau ikan 2.000 gitu ya, itu kan modalnya kalau kita hitung umpamanya pakan, kalau 2.000 kan paling tidak habis 2.500 ya gitu. Pakan kita habiskan 50 sak, kalau 50 sak kali 300 ketemunya 15 juta ya. Itu berarti ikan 2.000 itu bosku, nanti ketemunya dengan satu sapi itu istilahnya modelnya hampir sama. Cuman kalau kita enaknya itu kalau kita budidaya ikan gurame itu kita bisa nyicil. Umpamanya kita mampu beli bibitnya, nanti sambil jalan untuk ikan 2.500 itu butuhnya umpamanya 50 sak pakan. Itu kita tidak harus langsung beli pakan 50 sak, mungkin bulan pertama, kedua, ketiga sampai kelima itu sangat sedikit ya. Nanti habis itu bulan ke-6 itu baru
membutuhkan pakan agak banyak. Jadi untuk modalnya itu bisa kita cicil. Beda kalau kita dengan beli sapi. Kalau beli sapi itu untuk bakalannya saja, kalau harga 15 juta ya harus kita bayar 15 juta, tidak bisa dicicil gitu loh. Jadi kita itu tidak mengesampingkan semua usaha itu yang jelas juga bagus, cuman jangan membandingkan konsepnya, hitung-hitungannya jangan dibandingkan seperti itu. Kalau ngitungnya itu ya tetap modal, nanti penjualan dikurangi modal, untung berapa gitu, itu baru namanya sinkron, maksudnya baru bener ngitungnya seperti itu. Tapi kalau ngitungnya berpatokan dengan harga daging sapi 100.000, kan gurame 26.000, kok itu buat patokan, ya nanti untuk bisnis lainnya juga letuh. Nggak ada yang seperti itu. Untuk lele saja berapa, untuk ikan patin per kilonya berapa, ikan nila berapa, yang nggak ada. Ayam itu aja per kilonya berapa, ya nanti tidak ada usaha lain kalau untuk ngitungnya konsep seperti itu. Yang jelas mungkin pemahaman bosku yang kemarin komen itu tidak sedetail dihitung dari segi modalnya, kemudian diambil untungnya berapa, tidak seperti itu. Kalau kita teliti modalnya itu sama, keuntungannya itu insya Allah kalau harga gurame sampai 30 masih banyak ikan gurame. Tapi kita juga tidak mengesampingkan bisnis lain, semua itu pilihan. Yang jelas kemudahan kalau kita budidaya ikan gurame, umpamanya nilainya ikan itu 10.000 bosku. Ikan 10.000 kalau dijadikan sapi modalnya itu sama dengan 5 sapi paling enggak. Kalau kita ngurmat 5 sapi itu, kalau kita sendiri, tenaga kita sendiri itu kita mungkin sudah waduh berat bosku. Kalau apalagi kalau kita harus ngarit, kalau nggak ngarit kan 5 sapi itu biayanya kan lebih banyak lagi. Kalau ngarit kan tidak, cuman tenaganya yang jelas tidak mampu. Nah, ikan 10.000 itu dengan kita pelihara sendiri sangat-sangat bisa. Jangankan ikan 10.000, ikan 20.000, 30.000 itu kita kalau cuman memelihara, ngasih pakan, ganti air itu sangat bisa. Jadi keuntungannya itu yang jelas memangkas di tenaga kerja kita lebih ringan lagi. Untungnya pun itu kalau dibuat lek-lekan itu ya masih sama. Kemungkinan kalau nanti ikan itu harga ikan mau naik ya masih untungnya itu masih banyak ikan gurame lah kalau di atas harga 30.000. Soalnya saya juga sudah pernah lah ngitung-ngitung itu di bosnya Republik Gurame sendiri, kan saya juga sering bikin video di sana. Itu punya beberapa sapi, sapinya ndak sapi ecek-ecek, sapinya itu sapi besar-besar bosku. Belinya sudah, kalau satu sapi itu ya sekitar 20 juta, 28 juta itu yang belinya. Soalnya memang bakalannya itu bakalan bagus, semua laku combor. Dan saya hitung itu katanya per hari itu untuk makannya satu sapi saja itu comborannya 35.000 sampai 40.000. Nah itu kalau dijual sekarang itu juga katanya itu rugi. Maksudnya kalau lakunya itu di bawah permintaannya kan sudah dihitung, itu enggak dapat apa-apa. Kemarin mau dijual yang 3 itu minta 135 juta, itu baru untung. Tapi yang beli itu harus membeli 135 juta enggak kuat, paling nawarnya 100 juta lah. Kalau dibeli 100 juta itu juga enggak dapat apa-apa. Jadi istilahnya beliau itu cuman nyelengi lah. Jadi makanya kalau ada yang bilang dengan berpatokan seperti itu terus dibuat patokan atau dibuat alasan perbandingan bisnis itu tidak bisa. Untungnya tetap dari modal habis berapa, terus keuntungannya berapa. Intinya itu usaha apapun itu tetap ada hasilnya bosku. Cuman hasilnya itu antara banyak dan tidak, itu tergantung usaha kita juga modal kita. Terus yang penting usaha itu kan menghasilkan walaupun tidak banyak dan halal, itu ya tidak apa-apa kita lakukan. Ini saya cuman dalam video ini kan mengklarifikasi hitungannya itu, maksudnya menghitung
untungnya itu biar jelas antara kalau kita budidaya ikan gurame dan sapi itu perbandingannya seperti itu. Tidak bisa kita pukul, kita buat harga daging sapi 100.000, harga gurame 26.000 terus buat patokan. Kalau orang melihat itu pikirannya pasti wah itu untungnya banyak, jelas itu kalau apa itu ternak sapi soalnya per kilo. Tapi kan kalau kita teliti antara modalnya juga keuntungannya ketemunya kan juga sama saja, tidak banyak. Dan itu yang jelas kalau sama-sama keluar modalnya itu sama, dinilai sama besarnya, itu nanti kalau sapi yang jelas kita juga butuh tenaga ekstra, yang jelas butuh karyawan. Tapi kalau ikan di angka 20.000 30.000 kita sendiri mengerjakan itu masih mampu. Jadinya kita akan lebih irit di tenaganya juga di modalnya. Maksudnya di modalnya itu kalau ikan gurame tidak langsung butuh uang banyak, tapi kalau sapi yang jelas tetap langsung. Kalau kita butuh umpama beli sapi 5 menghabiskan satu ekor 20 juta, kalau 5 ekor 100 juta, langsung kita akan membayar 20 juta. Tidak ada penyicilan, jarang lah orang nyicil beli sapi terus nyicil, yang rata-rata pasti beli cash. Beda dengan kalau kita budidaya ikan gurame, kita bisa belinya bibit, nanti pakannya beli sedikit-sedikit tidak masalah, kita kan tetap bisa. Tidak harus kita budidaya ikan gurame umpamanya tabur 30.000, ini jatah pakannya ada 600 sak, langsung beli 600 sak ya. Tidak seperti itu. Yang jelas ya paling kita untuk pakannya itu bertahap. Makanya kita itu kalau budidaya ikan gurame yang jelas masih bisa muter untuk modalnya. Mudah-mudahan sedikit video ini bisa mengklarifikasi atau menjawab komenan salah satu netizen yang kemarin komen. Soalnya saya pikir-pikir kok komennya itu begitu beda konsep. Yang jelas akhirnya mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Tetap semangat. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.